Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan meyakini apa-apa yang telah dijelaskan Allah di dalam Al-Quran. Baik itu yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Sebagian apa yang sudah banyak dijelaskan Allah yang berhubungan dengan peristiwa yang akan terjadi adalah adanya hari kiamat dengan berbagai macam rangkaian-rangkaiannya. Mulai dari adanya kiamat, adanya hari kebangkitan, adanya hari penghisaban atau perhitungan, dan adanya pembalasan surga dan neraka. Allah telah banyak menjelaskan kepada kita supaya apa? Supaya kita mempersiapkan diri dengan segala-galanya, sehingga ketika terjadi kiamat kita termasuk orang-orang yang bahagia, bukan termasuk orang-orang yang celaka. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, salah satu peristiwa yang akan terjadi dan yang akan dialami oleh semua orang adalah hari perhitungan atau yaumul hisab. Ketika Allah menghitung setiap pekerjaan, amalan, perkataan, bahkan detak hati yang ada pada hati kita, semua akan dihitung Allah Ta'ala. Maka kita harus wajib percaya, beriman kepada hari hisab. Maka di dalam surat Al-Qari'ah ayat yang ke-6 sampai 11 Allah menjelaskan, wa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi isatir radiyah. Maka adapun orang yang kebaikannya lebih berat dibanding dengan keburukannya, atau pahalanya lebih baik dibanding dengan dosanya, bahwa fi isatir radiyah, maka dia akan dimasukkan ke dalam penghidupan yang penuh dengan kenikmatan, makanan, minuman, pakaian, perhiasan, pelayanan, dan kenikmatan yang paling agung, yang paling besar adalah
kenikmatan yang berupa keridhaan Allah kepada orang-orang yang beriman. Sebaliknya wa amma man khaffat mawazinuhu, dan adapun orang yang ringan timbangannya, maksudnya kebaikannya, pahalanya lebih sedikit dibanding dengan dosanya, atau dosanya lebih banyak dibanding dengan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya, tempat tinggalnya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka mayyah, dan apa yang kau tahu tentang hawiyah, narun hamiyah, yaitu api yang menyala-nyala. Nah, dengan ayat-ayat ini semestinya kita berusaha bagaimana supaya kita ini di dunia banyak-banyak beramal kebaikan-kebaikan, supaya besok pas hari hisab kita termasuk orang yang pahalanya lebih banyak dibanding keburukannya. Dan kemudian berusaha untuk mengistiqomai. Kenapa? Karena penentu akhir adalah akhir hayat kita, yang kemudian Nabi bersabda, innamal a'malu bikhawatimi, sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada akhirnya, pada tutupannya. Kalau kita dari awal kehidupan sudah berusaha untuk berbuat kebaikan, dan terakhir kita akhir dengan kebaikan, maka kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak sekaligus husnul khotimah. Sebaliknya, jika seseorang itu sejak awal kehidupannya di dunia diisi dengan berbagai macam kemaksiatan, kemungkaran, mulai dari kekafiran, kemusyrikan, kemaksiatan yang lain, awal termasuk yang dosa-dosa besar, dan mungkin diakhiri dengan su'ul khotimah, kemaksiatan, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Dan untuk itu, sebelum sampai pada yaumul hisab, Nabi memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menghisab, menghitung amal kita. Nabi bersabda, hasibu qabla an tuhasabu, hisablah kamu amal kamu ketika masih hidup di dunia, sebelum kamu dihisab oleh Allah besok di akhirat. Kenapa? Karena kalau kita di dunia ini menghisab amal kita, sekiranya keburukan kita masih lebih banyak dibanding dengan amal kebaikan kita masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri, sehingga diharapkan di akhir-akhir hayat kita termasuk orang-orang yang banyak pahala. Kemudian kira-kira apa saja yang dihisab pada hari hisab? Ternyata yang dihisab itu tidak cuma amal-amal kita, tetapi juga termasuk sunnah-sunnah kita yang kadang-kadang secara tidak kita saja menjadi kebaikan atau keburukan kita. Maka di dalam surat Al-Infitor ayat yang kelima, Allah menjelaskan alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat. Pada hari hisab itu setiap orang akan mengetahui ma qaddamat, apa yang didahulukan. Sebagian tafsir menjelaskan makna dari apa yang didahulukan adalah yang diamalkan. Oh, si A dia sedang membaca Al-Quran. Oh, si A sedang menginfakkan sebagian hartanya. Oh, si A sedang sholat dan lain sebagainya. Wa akhirat, dan yang diakhirkan, yang dimaksud adalah yang dia sunnahkan, yang dia contohkan, yang dia ajarkan kepada orang lain. Si A ketika mau sholat ngajak kepada temannya namanya B dan C. Ketika mau membacakan, si A mengajak kepada temannya E dan F dan lain sebagainya. Nah, sunnah-sunnah itu nanti juga akan dihitung. Kalau si A tadi berbuat kebaikan dan mengajak pada orang lain untuk berbuat kebaikan,
maka dia akan mendapatkan tambahan. Ya, tambahan apa? Tambahan pahala. Dan demikian juga sebaliknya, seandainya ada orang yang dia berbuat keburukan, maka dia akan mendapatkan dosa dari keburukannya. Nah, kalau dia ketika berbuat keburukan itu juga mengajak yang lainnya, si ketika mau bermaksiat, mau berjudi, mengajak temannya si Z dan si Z, ya, maka si X itu mendapatkan dosa dari perbuatannya ditambah dosanya X dan Z. Makanya mari kita berusaha untuk semakin banyak-banyak mensunahkan sunnah-sunnah hasanah. Jangan sampai menunjukkan atau membuat sunnah-sunnah sayyi'ah. Kemudian ayat itu juga ditegaskan atau ditakkidkan kembali di surat Al-Qiyamah, surat yang ke-75 ayat yang ke-13 yang bunyinya yunabba'ul insanu ya'lim bima qaddama wa akhara. Akan dikabarkan kepada setiap orang pada hari itu bima qaddama, dengan apa-apa yang didahulukan, apa-apa yang dikerjakan, akhara, dan apa-apa yang diakhirkan, apa-apa yang disunahkan, termasuk yang dia perintahkan kepada orang lain, yang diajarkan kepada orang lain. Kalau seorang ustadz, seorang kiai yang dia mengajarkan kebaikan-kebaikan pada murid-muridnya, santri-santrinya, ya, maka dia akan mendapatkan tambahan pahala dari perbuatan santri-santrinya. Termasuk kita bapak-bapak sebagai kepala rumah tangga yang sedikit banyak akan menjadi teladan bagi keluarga kita. Kalau kita mensunahkan keluarga kita dengan sunnah-sunnah yang baik, mulai dari bangun tidur, cara makan, cara minum, kita baca Quran, kita sholat, ya, dan sebagainya, kemudian akan menginspirasi anggota keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, dan lain sebagainya. Semakin banyak orang yang meniru, mencontoh, mengikut kepada kebaikan kita, maka akan semakin banyak kebaikan atau pahala yang kita akan dapatkan. Sebaliknya, sekali lagi, kalau orang itu berbuat keburukan, ya, sebagai seorang pemimpin dengan banyak rakyat, dengan banyak siswa, santri, atau apapun namanya, ya, kemudian dia berbuat keburukan, ya, maka dia akan mendapatkan banyak tambahan keburukan. Apalagi kalau sekelasnya Fir'aun, ya, seorang raja dengan banyak rakyat, yang kemudian Fir'aun sendiri adalah orang yang kafir kepada Allah, yang merupakan sumber dosa-dosa yang besar, maka terus ditiru oleh rakyatnya. Betapa banyaknya dosa yang akan diterima Fir'aun gara-gara dia menjadi raja pimpinan dengan rakyat yang banyak, kemudian dia mensunahkan, mencontohkan, bahkan memerintahkan dengan perbuatan yang tidak baik. Kemudian ayat tadi juga didukung atau dijelaskan lebih lanjut dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan." Barang siapa yang mensunahkan, mencontohkan di dalam Islam sunatan hasanatan, sunnah yang baik, sunnah yang dapat menimbulkan manfaat, kemaslahatan, kebaikan, dan juga ganjaran di hadapan Allah, falahu ajruha, maka baginya ada pahala dari perbuatan tadi. Wa ajru man amila biha ba'dahu, dan ditambah dengan pahalanya orang-orang yang mengamalkannya setelahnya. Min ghairi ayang kusa min usurihim bisai,
tanpa mengurangi pahalanya orang-orang yang mengikutnya sedikit pun. Seandainya si A mempunyai murid 10, kemudian dia mengajarkan satu ajaran kebaikan, contohnya sholat malam, ya. Seandainya sholat malam itu pahalanya 1000, maka si A mendapatkan 1000 ditambah dengan 10 kali 1000, berarti berapa? 10.000, jadi berapa? 11.000. Seandainya muridnya si A yang 10 tadi mengajarkan atau punya murid 55, jadi 50. Jadi kalau bahasanya keluarga itu jadi apa? Cucunya nih, cucu muridnya. 50 orang mengamalkan amalan yang sama, berarti dapat berapa? 1000 kali 50 dan seterusnya. Sampai pada tingkatan-tingkatan yang lebih banyak. Yaitu kalau dalam hal kebaikan. Sehingga kadang-kadang memang perbuatan dan sunnahnya itu lebih banyak apa? Sunnahnya. Lah sebaliknya, waman sanna fi'ha sunnatan sayi'atan, dan barang siapa yang di dalam Islam itu mensunahkan dengan sunnah yang sayi'ah, sunnah yang tidak baik, ya, mengajari berbuat maksiat, mengajari judi, ngajari berzina, ngajari mencuri, atau ngajari kafir, ngajari musyrik, ngajari merdukun dan lain sebagainya, ya. Bahkan tadi saya contohkan seperti Fir'aun, bahkan mengajak, bahkan memerintahkan, maka falahu wizruha, maka baginya itu ada apa? Ada dosanya, wa wizru man amila biya ba'dahu, ditambah lagi dengan dosanya orang yang mengamalkan setelahnya, min ghairi ayyan qusamin auzalihim sayun, tanpa mengurangi dosanya orang-orang yang mengamalkannya setelahnya. Jadi kalau orang itu mensunahkan dengan sunnah-sunnah yang sayi'ah, dapat dosa ditambah dosa-dosanya orang yang mengikutinya. Semakin banyak orang yang mengikutinya, semakin banyak bertambah dosanya. Sehingga saya sampaikan bahwa sunnah-sunnah itu lebih besar dibanding dengan amal-amal kita. Bahkan termasuk sunnah-sunnah yang kadang-kadang kita tidak sadari. Contoh, kalau kita biasa sholat 5 waktu berjamaah di masjid, ya, dengar adzan kita datang di masjid, sholat selesai pulang, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sehari 2 kali sampai berhari-hari, sampai jadi suatu kebiasaan. Terus ada orang yang melihat sekali, 2 kali dan sebagainya. Terus orang itu kemudian mendapat hidayah dari Allah Ta'ala. Oh, Pak itu kok rajin sekali ya, datang ke masjid sehari 5 kali. Terus kemudian orang itu ada minat untuk datang di masjid, maka kita mendapat satu sunnah, ya. Walaupun kita tidak langsung mengajak, tapi perbuatan itu menginspirasi orang lain, ya. Nah, dimengerti nanti yang lainnya. Oh, bapak itu kalau jualan selalu jujur, ya. Kemudian orang lain mengikuti dan sebagainya, berarti akan menginspirasi. Contoh yang dulu, sekarang nggak tahu. Dulu kan biasa ketika masih ada bensin, ya, bensin apa bensin, ya. Itu kan orang jual bensin aja kan biasanya semakin lama semakin turun, ya, semakin sedikit lah, berkurang dari 1 liter. Terus bagian dari teman-teman kita yang ngaji itu kemudian jualan bensin full, ya, full itu berarti berapa? 1 liter betul. Akhirnya orang kan mencari yang memang 1 liter full, akhirnya laris. Nah, kemudian yang biasanya agak pendek-pendek itu kemudian wah, kono laris, mergone kono full kok, dan yang aku tak fully nanti saya nggak payu. Nah, maka kemudian dia jadi ikuti full, berarti kan secara jalan sudah mensunahkan sunnah-sunnah yang baik. Ya, makanya pentingnya kita selalu mensunahkan sunnah-sunnah yang baik. Kemudian akan saya sampaikan beberapa contoh sunnah-sunnah hasanah atau contoh kebaikan
Semoga nanti kita dapat mengikuti dan menciptakan sunnah-sunnah yang baik dengan yang lebih banyak, istiqomah dan ikhlas lillahi ta'ala. Dari beberapa ayat Al-Quran yang mengkisahkan sunnah-sunnah yang baik yang sudah dilakukan oleh para nabi dan Rasulullah, di antaranya kisahnya Nabi Musa ketika dia dipanggil ke Bukit Husna bersama murid-muridnya. Di surat Thaha surat yang ke-20 ayat yang ke-83 dan 84 dijelaskan. Ketika Nabi Musa datang di Tosina lebih dulu dibanding dengan murid-muridnya. Terus Allah bertanya, wa ma'adzalaka angqamika ya Musa. Loh, apa yang membuat kamu datang lebih dulu dibanding kaum wahai Musa? Loh, kamu datangnya kok duluan? Sebabnya apa? Ya. Kemudian Qaulana Musa berkata, hum ulai ala athari. Oh itu ya Allah, mereka murid-murid saya berada di belakang saya. Wa ajitu ilaika nopilitanto, dan aku lebih dulu datang untuk menemui kepada engkau supaya engkau ridho kepadaku. Jadi alasannya Nabi Musa datang lebih dahulu dibanding dengan murid-muridnya supaya diridhoi oleh Allah Ta'ala. Nanti terus ada sunnah. Sunnah apa? Sunnah kebaikan. Dalam setiap kebaikan-kebaikan yang membutuhkan waktu, monggo kita semuanya kalau bisa datangnya lebih awal, entah itu sholat berjamaah atau pengajian atau amal soleh atau yang lainnya. Kenapa litanto? Supaya Allah ridho dengan kita. Ya. Kalau kita melaksanakan yang baik-baik tadi, insya Allah kita akan mendapatkan tambah kebaikan-kebaikan. Ya. Sebaliknya Bapak Ibu mohon maaf, ya, maka bagi siapa termasuk saya, monggo berusaha dalam hal kebaikan kan, kalau bisa datangnya lebih awal, lebih dulu, ya, untuk apa? Supaya diridhoi Allah Ta'ala. Kalau tidak terpaksa dengan adanya halangan, rintangan dan sebagainya, monggo kita jangan sampai terlambat kalau bisa. Kenapa? Yang namanya terlambat itu kan mesti berkurang dibanding dengan yang utuh. Bahkan di hadis yang lain nanti disebutkan Nabi, ketika beberapa sahabat itu dalam sholat berjamaah selalu di belakang, maka Nabi bisa sampaikan, tidak henti-hentinya orang itu mundur-mundur dari kebaikan sampai dimasukkan dalam neraka. Makanya kalau bisa jangan sampai kita mundur-mundur dari kebaikan-kebaikan. Karena nanti kalau sudah mundur-mundur biasanya yang namanya setan itu kemudian menggoda rapopo koncone akeh. Bakal nyonokeh lagi 5 menit ya. Kemudian baru 5 menit, kemudian 10 menit. Kemudian dan seterusnya. Ya. Makanya kita dalam kebaikan monggo ya usahakan untuk tepat waktu minimal. Kalau bisa lebih awal, karena salah satu yang harus kita cermati tentang masalah apa? Janji. Orang-orang beriman itu salah satunya adalah aufu bil uqud, ya, ngomongnya apa? Janji-janji. Ini saya contohkan. Ada 3 majelis ilmu, majelis A, majelis B, dan majelis C. Majelis A itu ustadznya sudah datang, muridnya belum. Majelis B itu majelisnya, ustadznya belum datang, muridnya sudah datang. Majelis C itu ustadznya sudah datang, muridnya juga sudah datang. Kira-kira yang paling baik yang mana? A, B, atau C? Ulangi. Majelis A itu ustadznya sudah datang, muridnya belum ada yang datang.
Majelis itu sebaliknya, ustadznya belum datang, muridnya sudah datang. Majelis C itu ustadznya sudah datang, muridnya juga sudah datang, sama-sama on time. Kira-kira yang paling baik yang mana? Yang C. Makanya monggo kita semua termasuk saya harus seperti C, usahakan untuk on time. Orang iman tuh salah satu sifatnya adalah memperhatikan waktu. Waktu termasuk perkara yang harus kita perhatikan, ya. Bahkan dalam banyak hal, ya, dalam bahasa Inggris ada istilah time is money. Waktu itu uang, maksudnya berharga. Dalam bahasa Islam atau bahasa Arab dikatakan al-waktu kasai. Waktu itu seperti pedang. Kalau kamu tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya, maka kamu akan terpedang, ya. Atau kahdabat, kandahab, ya. Jadi waktu seperti emas berharga. Makanya monggo waktu kita digunakan dengan sebaik-baiknya. Terus kemudian dari ini juga, kalau kita memperhatikan waktu, maka nanti kegiatan itu akan lebih efektif, lebih efisien, dan lebih berdaya guna. Itu contoh untuk kebaikan yang pertama, yaitu mendahului atau lebih awal datang dalam rangka mencari keridhaan Allah Ta'ala. Terus yang kedua yaitu sunnah berkorban, yang sebentar lagi kita akan juga melaksanakan insya Allah. Di surat As-Saffat, surat yang ke-37 ayat 103 sampai 105, mengkisahkan kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Setelah dipertimbangkan karena mimpinya berulang-ulang, terus bertanya pada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, ini antara tanggur mataro. Kok aku tuh bermimpi menyembelih pada kamu, Tony? Terus menurut pendapatmu bagaimana? Kok nyembelih kepada kamu? Karena anaknya adalah anak yang cerdas, bahwa mimpi seorang nabi adalah apa? Perintah. Maka dia jawab, ya abadi if'al ma tu'mar. Wahai bapakku, Pak Ibrahim, kerjakanlah apa yang engkau diperintah. Kalau engkau diperintah untuk nyembelih saya, sembelihlah saya, ya. Dan doakan saya sebagai orang-orang yang sabar. Terus kemudian proses, singkat cerita, di ayat yang ke-103 dan 104 dari surat As-Saffat Allah mengatakan, falamma aslama wattalahul lil jabin. Maka ketika keduanya yaitu Ibrahim dan Ismail sudah sa'aslama, berserah diri, dan kemudian Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, akan disembelih. Wa nadainahu, dan kami Allah menyeru, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Sudah terbukti, kamu sudah membenarkan, kamu sudah melaksanakan perintah. Inna kalian nazil musinin, kemudian kami akan membalas kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Lah, sebagian balasannya adalah terus kemudian anaknya tadi yang akan sembelih diganti dengan seekor kibas atau kambing, ya. Terus kemudian apa? Kemudian Allah perintahkan kepada orang-orang Islam di surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, sesungguhnya kami Allah sudah memberikan kepadamu Al-Kautsar.
yaitu kebaikan-kebaikan yang banyak. Fasholli li rabbika, maka salatlah kamu. Yang satu adalah li rabbika, untuk Tuhan kamu. Salat itu tujuannya untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala. Wanhar, dan sembelihlah kurban. Maka kita bagi yang punya kemampuan untuk berkorban, maka kita diperintah untuk berkorban. Nah, berkorban itu kan napak tilas, napak amal dari tilasnya amalnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang menyembelih putranya Ismail. Maka setiap orang yang menyembelih korban itu, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail akan mendapatkan tambahan pahala. Kira-kira Bang, kira-kira Bang, tahun-tahun sekarang, tahun 2000 sekian lah, seluruh dunia itu kira-kira yang berkorban kira-kira berapa orang? Kalau tahun 70-an mungkin saja, sekarang semakin lama semakin banyak. Hampir setiap tempat masjid itu korbannya semakin lama semakin bertambah. Masjid A dulu 5, sekarang 6. Masjid B dulu 11, sekarang 12. Masjid C dulu 20, sekarang 25. Hampir semuanya bertambah. Berarti yang korban juga bertambah. Nah, setiap yang berkorban itu Nabi Ibrahim dapat tambahan pahala berkorban dari seluruh dunia. Apalagi sejak Nabi melakukan sampai sekarang. Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad waktunya sudah lama. Kemudian dari Nabi Muhammad sampai sekarang kurang lebih berapa tahun, sampai nanti akhir zaman. Itu baru dari Idul yang boleh korban. Padahal sunnah Ibrahim tidak cuma itu, sunnah haji, kemudian sunnah apa lagi? Ya, ada 10 sunnah Ibrahim di kepala dan di badan kita. Yang di kepala ini untuk Bapak Yang pertama, memanjangkan jenggot, memotong kumis. Itu sunnah Ibrahim. Gosok gigi, Kemudian memasukkan air ke dalam hidung, namanya istingsak dan istingtar. Itu adalah sunnah-sunnah Ibrahim. Yang di badan kita, mulai dari kita memotong atau mencabut bulu ketiak, memotong bulu kemaluan, kemudian istinja atau toharoh ketika kita BAB dan BAK. Contoh apa Bu? BAB buang air besar, BAK buang air kecil. Yaitu semuanya adalah sunnah Ibrahim. Jadi kalau kita pas BAB, BAK, kemudian kita toharoh, istinja atau dengan air, Ibrahim dapat apa? Dapat tambahan pahala. Kepada seluruh orang di dunia kira-kira BAB-nya berapa kali? Kalau sunnah-sunnah itu. Nah, maka sekali lagi, dengan semakin banyaknya pahala yang kita dapatkan, kita akan semakin enteng, semakin mudah untuk masuk ke dalam surga. Bahkan Nabi Muhammad juga bersabda, wal jannatu mi'atu darajah. Dan jannah itu ada berapa? 100 tingkat. Yang paling rendah itu tempat tidurnya 72. Makanya monggo berfastabiqul khairat, dengan cara kita mensunahkan sunnah-sunnah yang baik. Kalau perlu juga kita berfastabiqul khairat dengan cara saling memfasilitasi. Dalam Bapak orang iso mangkat ngaji itu mangkat Jadi anaknya disuruh untuk berangkat ngaji. Sebagaimana Umar bin Khattab punya teman ketika datang di pengajian jalungan ataupun gantian. Itu seperti itu demi mendapatkan kebaikan-kebaikan. Jadi monggo nanti kita usahakan untuk banyak-banyak menciptakan sunnah-sunnah hasanah supaya kita mendapatkan tambahan kebaikan-kebaikan. Kemudian yang ketiga, sunnah tawadhu dan bersyukur.
atas kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Kita ambil contoh pada kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika burung put melaporkan bahwa ada satu kerajaan yang dipimpin oleh seorang wanita namanya Bilqis atau Balqis, kemudian dia menyembah kepada siapa? Matahari. Singkat cerita saja, kemudian Sulaiman mengirim surat kepada Bilqis. Intinya memerintahkan untuk tunduk pada Sulaiman. Nah, kemudian ketika diberi surat, kemudian si Bilqis itu mengirim upeti emas yang banyak dan lain sebagainya. Akhirnya kemudian, kalau kamu tidak mau datang untuk menyerahkan diri sebagai tanda takluk, maka kamu akan saya serang dengan pasukanku. Nah, ketika Nabi SAW sudah menyiapkan pasukannya dari kalangan manusia, dari kalangan jin, binatang, dan lain sebagainya, kemudian Nabi SAW mengatakan, memerintahkan kepada tentara-tentaranya, nanti kalau kita mau berperang, salah satu cara untuk mempercepat kemenangan adalah kita mengambil singgasana Bilqis, karena itu adalah simbol kekuasaan kita, Pak. Sing sido nopo belajar dolanan sekak, pernah dolanan sekak ya? Nek ratune kesekak mati terus setere betenge piyone kabeh kalah, wong ratune kesekak mati kok kita, Pak. Dan yang juga kalau singgah sudah dicabut kalah, ya udah nggak usah perang, berarti kan tanda takluk, ya. Maka Nabi Sulaiman mengatakan kepada hulu balangnya ataupun tentaranya, wahai tentara-tentaraku, siapa yang mampu untuk mendatangkan singgasananya Bilqis sebelum dia datang ke sini, ya. Terus efek dari kalangan jin berkata, ana atika qabla antaqama mimma qawmi, aku mampu mendatangkan singgasana Bilqis sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, ya. Kemudian dari kalangan manusia yang kemudian nanti ditafsir namanya Taqib bin Baqiyah, qala nanti intau ilmu minal kitab, berkatalah orang yang disini ada ilmu dari kitab, yaitu kitab Zabur, ana atika bihi qabla an ayatata ilaika tarfuka. Wahai Sulaiman, aku mampu mendatangkan singgasanya Bilqis sebelum engkau mengembalikan pandangan. Nek wong Jawa masani sak kedemeng netra. Jenenge mripat kedhep niku butuh waktu pinten, Pak? Lipat kedhep kira-kira butuh waktu pinten? Sak detik niku pun tekan, enggak? Nah, terus kemudian apa? Terus ternyata terjadi falamma ra'ahu mustaqan indahu. Ketika Sulaiman betul-betul melihat singgasana itu ada di sebelahnya, tenan tekan niki nggih. Sebagian menjelaskan singgasana itu berpindahnya dari Bilqis ke Sulaiman itu tidak lewat atas, Pak, tapi lewat bawah tanah, Pak. Angel, Pak, nggih. Nek lewat atas kan kita tuh gampang, lewat bawah tanah. Nah, gitu. Kemudian Sulaiman berkata, hada min fadli Rabbi. Nek wong sak niki duwe pasukannya canggih, tangguh, terus bertepuk dada. Loh, sopo presidennya aku, pimpinannya aku, rakyatku hebat-hebat gitu. Tapi Sulaiman nggak begitu.
Hada min fadli Rabbi, ini semuanya itu karena apa? Fadilah, karunia, peparing dari Tuhanku, bukan kehebatan saya. Si sakit asif gelombang itu bisa mendatangkan juga bukan karena kehebatan dia, tapi karena fadilah dari Allah Ta'ala. Hada min fadli Rabbi. Terus waspada liyabluwani, itu untuk menguji kepada saya. Askur am akur, apakah aku termasuk orang-orang yang syukur atau orang-orang yang kufur. Ini yang pertama tadi, keberhasilan itu tidak diklaim sebagai kehebatan dirinya, tapi diklaim sebagai apa? Peparing, karunia, pemberian dari Allah Ta'ala. Makanya kita sampai Bapak Ibu juga begitu. Ketika kita dalam suatu hal apapun, dalam hal usaha, mendidik anak, ya atau yang lainnya, ketika berhasil punya anak 10 semua hafal Al-Quran, dikatakan bukan kehebatan saya, hada min fadli Rabbi. Oh, ini fadilah Allah kepada saya dan anak saya, sehingga bisa menghafalkan 30 juz. Ya, ketika mulai usaha jual apa Bu? Bakso. Nah, bakso ini pakai ngetrennya bakul bakso, tukang bakso, gitu. Nah, dari dulu kelilingan sekarang punya 25 cabang bakso, sehari menyembelih sapinya 5 Bang. Itu bukan kehebatannya, ada min fadli Rabbi. Demikian juga yang lainnya. Ya, ini kembali pada kita. Maka ketika orang itu bisa tawanduk seperti itu, maka Nabi SAW akan dapat tambahan pahala karena dia yang mengajari orang untuk apa? Tawanduk. Yang kedua, waspada, ya. Waspada terhadap kenikmatan. Satu sisi itu nikmat, satunya itu adalah ujian. Ketika orang diberi keberhasilan, dapat nikmat hasil, tapi juga dapat ujian, karena kenikmatan itu ada kalanya disyukuri, ada kalanya dikufuri. Wamang sakaro, Pak Nama Seperti maka barang siapa yang bersyukur, maka syukurnya itu untuk dirinya sendiri. Makanya monggo kita semuanya, termasuk saya, kalau pas berhasil harus waspada, jangan sampai kufur, tapi monggo banyak-banyak bersyukur, ya. Jangan sampai kemudian membanggakan diri, tapi harus dikembalikan kepada Allah. Hada min fadli Rabbi. Ya, punya istri orangnya soleh, ya, manut, dan sebagainya. Sopo kudunya aku kok. Itu namanya kalau orang sopo. Alhamdulillah, ini kabeh kok peparinge Allah Ta'ala. Itu dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Demikian juga nanti sunnah-sunnah yang lainnya, ya, termasuk sunnahnya Umar bin Khattab bagi pemimpin-pemimpin, ya, yang setiap malam Umar bin Khattab itu selalu turun ke bawah mencari rakyatnya yang belum makan. Terus apa? Dibantu diselesaikan masalahnya, ya. Ini kita juga begitu, bagi yang jadi pemimpin kemudian kita seperti itu, padahal kita adalah pemimpin, ya. Atau sunnah-sunnah yang lainnya, sunnahnya Bilal, no. Kata sunnahnya dia sunnah dalam hal berwudu, dia sering dalam hal berwudu, ketika batal kemudian cari air lagi, berwudu lagi, kemudian sholat 2 rakaat. Sholat syukur untuk berterima kasih Allah ini sakit nopo wudu, ya, atau yang lainnya. Nah, kita juga begitu, membuat sunnah-sunnah yang baru yang akan memberikan dampak-dampak yang positif kepada kita dan orang lain. Sunnah resian, kita, nah, monggo kita cetakan karena an-nadhafatu minal iman. Keberkahan dari iman, monggo kita
kita biasa untuk bersih, ya, badan kita, pakaian kita, rumah kita, dapur kita, oke sih nopo karo kita kadang-kadang wong Islam itu diajari toharo, diajari resian, kadang-kadang malah ora resian, makanya monggo dilakukan. Terus selain sunnah-sunnah hasanah, ada juga sunnah yang sayyi'ah yang seharusnya kita tinggalkan, jangan sampai kita lakukan. Salah satu sunnah sayyi'ah adalah pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil kepada adik namanya Habil. Itu adalah pembunuhan pertama kali yang dilakukan oleh seorang manusia kepada manusia yang lainnya. Dan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW bersabda, La taqtulu nafsun dzulman. Tidaklah seseorang yang terbunuh dengan zalim, dengan aniaya, illa kana ala ibni Adam al-awal, kecuali atas anaknya Adam yang awal, kihlum min damiha, kecuali dia akan mendapatkan bagian atau beban dari daya bimakna dosanya. Lah kenapa bisa begitu? Karena wandalika li'annahu awwala man sanna qatla. Karena si Qabil itu adalah orang yang pertama kali mensunahkan pembunuhan. Jadi kalau ada dua orang, si A dan si B, jadi tetangga, terus rebutan lahan utawi pekarangan, nah padu jinyekel belut jinyekel, arit bacok-bacokan siji mati. Qabil untuk tambah dosa. Wong dodol juga begitu, atau yang lainnya, atau bahkan yang lebih besar, ya, pembunuh dalam jumlah mboten 1-2 tapi jutaan. Kita seperti sinten niku Hitler, atau Benito Mussolini, atau sinten sing Indochina, Pol Pot. Bunuhnya bukan 1 tapi jutaan orang, 10 juta, 5 juta dibunuh Bapak Ibu. Nah padahal man qatala mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh satu orang beriman dengan sengaja tanpa sebab, fajaza'uhu jahannam, maka balasnya neraka jahanam. Lah nek wong mateni wong Islam 1000 pateni kabeh, itu kira-kira dosanya berapa? Wong siji neraka jahanam mulai 1000 banget. Westerling mateni wong kalau saya tidak salah ingat 400.000. Itu pateni kabeh baik. Nah, makanya kita sami jangan sampai mensunahkan sunnah yang sayyi'ah. Terus semua orang yang mengadakan pembunuhan dengan dolim itu, si Qabil mendapatkan tambahan dosa sampai sekarang, sampai yang akan datang. Kira-kira sudah berapa orang yang dibunuh dengan dolim sampai saat ini saja? Dikalikan dosanya per orang, ditambahkan pada si Qabil, betapa banyak dosanya si Qabil, ya. Belum nanti di zaman yang akan datang mendekati kiamat itu, namanya pembunuhan itu akan semakin banyak terjadi dengan dolim tadi, ya. Dan adalah dasarnya sunnah sayyi'ah. Demikian juga pada kehidupan kita sehari-hari, yang kadang-kadang yang pangapunten kita sok-sok tidak sengaja mensunahkan dengan sunnah sayyi'ah. Monggo perlu untuk semakin diteliti, ya. Kita mungkin nggak sengaja makan pakai tangan kiri, dilihat oleh anak kita.
Meskipun cuma sekali kemudian kadang-kadang jadi sunnah, maka harus hati-hati. Atau nanti yang lainnya, ya, apalagi kita yang sudah ngaji, termasuk saya, harus banyak-banyak hati-hati dalam berkata dan berbuat. Bisa jadi orang lain yang ada di sekitar kita itu memperhatikan kita. Setiap perkataan kita, perbuatan diperhatikan dan kemudian dijadikan sebagai suatu dasar atau hujah. Bukan Pak Kayu ini kok, enggak. Awalnya yang jadi tokoh semakin tinggi ketokohannya, semakin banyak yang melihat, semakin banyak sunnah yang bisa dilakukan. Nah kalau pas sunnah yang baik nggak masalah, jadi sumber pahala. Nah kalau pas sunnah yang tidak baik, ya. Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Gubernur sampai Presiden itu kan ucapannya, perbuatannya selalu dimonitor minimal oleh media massa, gitu Pak. Kemudian disebarkan lewat media massa, bisa jadi kalau kebaikan jadi sunnah hasanah, kalau kebenaran jadi sunnah saya, sumber dosa. Nah untuk itu monggo kita semuanya harus banyak-banyak menyibukkan diri dalam kebaikan-kebaikan supaya kebaikan itu jadi kebiasaan kita. Terus monggo disunahkan, ditularkan, diperintahkan kepada orang lain. Setelah kita memahami, melaksanakan, terus ditabligkan, didakwakan, disunahkan pada orang lain, sehingga nanti kita akan mendapatkan pahala-pahala. Dan di hadis Nabi dijelaskan, ya sudah masyhur, idza mata ibnu adam in qata'a amalu illa min salatin. Ketika anak Adam itu meninggal dunia, maka amalnya terputus illa min salatin, kecuali 3 perkara. Di antaranya adalah ilmu yang yuntafa'u biha, ilmu yang dapat diambil manfaat termasuk sunnah. Ketika nanti kita sudah meninggal dunia, kalau ketika kita hidup banyak sunnah karena yang kita lakukan, kita akan mendapatkan tetap tambah pahala tadi, ya. Tapi kalau yang pangapunten mensunahkan sunnah yang tidak baik, ya seperti si Qabil tadi sudah mati berjuta tahun yang lalu, tetap dapat aliran aliran dosa, aliran keburukan sampai nanti hari kiamat, ya. Dan monggo kita semuanya kalau bisa menciptakan milieu situasi dan kondisi yang memungkinkan kita itu bisa menciptakan kebaikan-kebaikan. Dan jangan lupa kita harus saling mengingatkan. Ketika sebagian kita itu mungkin melakukan suatu perbuatan yang tidak baik, monggo untuk diingatkan. Yang diingatkan monggo bisa menerima dengan lego-lego. Terus yang berikutnya, dalam kita menjalankan hidup dalam kebaikan-kebaikan itu tidak mudah, ya. Banyak atau kemungkinan menyimpang mudah sekali. Setan akan mengintai kita dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Sehingga kadang-kadang ada orang yang awalnya sregep, kemudian maaf saja, lama-lama kemudian produk kendu-kendu, kadang-kadang bahkan mungkin jadi hilang bisa saja. Makanya perlunya diikat, ya, ikatan-ikatan kebaikan harus kita syukuri, jangan kemudian dianggap sebagai suatu beban yang kemudian kadang-kadang menjadi hal yang tidak enak, jangan gitu, ya. Kalau kita lihat truk itu mau membawa barang-barang akan ke satu tempat, ya, kemudian ditutup pakai terpalnya diikat. Nah, kenapa tidak diikat? Kalau nggak diikat, nanti kemudian kena angin mabur kabeh, barangnya bisa jatuh semuanya. Demikian juga keimanan kita, amalan kita itu kalau tidak diikat, itu nanti akan bisa jatuh, akan bisa hilang, ya.
Ngaji sregep kemudian suatu saat ya izin sekali, 2 kali, 3 kali, nggak ada yang mau ingatkan, lama-lama jadi berkali lama kemudian nggak ngaji. Demikian juga infak juga begitu, ya bacaan juga begitu. Makanya berbagilah kita yang mudah atau kesok untuk diikat dalam ikatan kebaikan. Semoga kita semakin istiqomah, semakin mujahadah, sabar, ikhlas sampai akhir hayat. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.